Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan untuk dapat hadir di acara diseminasi di Damba 7 yang akan disampaikan oleh Bu Sulistioningsih AR dari SD 3 Temulos. Dia sebagai peserta diklat di Damba 7 yang nanti akan menyampaikan materi PCK berorientasi HOT. Host saya sendiri, Fitrianto dari SD 4 Kaliwungu, dan nanti moderator akan disampaikan oleh Pak Ulil Absor dari SD 1 Bundesari. Sahabat guru hebat ini memang terbentuknya pada waktu pandemi, di mana Bapak Ibu guru ini melaksanakan kegiatan apapun dengan online, sehingga kita di sini mencoba untuk memberikan informasi secara cepat melalui komunitas sahabat guru hebat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di sahabat guru hebat semua informasi dari Kemdikbud, P4TK IPA, Matematika, IPS maupun informasi pelatihan-pelatihan yang gratis, insya Allah kami share. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemdikbud maupun P4TK ini mungkin perlu sekali untuk Bapak Ibu ikuti untuk bisa meningkatkan kompetensi kita. Jadi kesadaran kita tentang kemajuan teknologi yang begitu cepat, jadi kita harus juga bisa mengikuti update-update info ini. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini sebagai pembuka. Jadi saya sebagai host di sini membuka kegiatan ini, dan selanjutnya Pak Ulil sudah. Terima kasih Pak Fitrianto untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta diseminasi, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi program di Damba Angkatan 7 P4TK IPA Kemdikbud dengan materi PCK berorientasi HOTS oleh Ibu Sulistioningsih AR SPD SD dari SD 3 Temulus Kudus. Saya selaku sebagai moderator akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian penyampaian diseminasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum untuk acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi. Namun sebelumnya Bapak Ibu mohon perhatikan tata tertibnya, yaitu dengan mematikan mikrofon selama penyampaian diseminasi. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menanyakannya dalam kolom chat ataupun pada sesi tanya jawab. Ya. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian diseminasi. Silakan Ibu Sulistioningsih AR SPD SD dari SD 3 Temulus Kudus untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Fitrianto selaku host pada acara diseminasi di Damba Angkatan 7 dengan tema PCK berorientasi HOTS. Yang kami hormati Bapak Ulil Absor selaku moderator pada acara ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta diseminasi di Damba Angkatan 7 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pagi ini meskipun hanya lewat daring.
Salawat serta salam kami haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumil akhir. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Pada acara ini adalah acara diseminasi, yaitu pengembasan yang sudah saya ikuti pelaksanaan di Damba angkatan 7 ini. Tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Pak Fit, mohon izin screen. Oke. Nah, perkenalkan, nama saya Sulistioningsih Astriani Rahayu. Nama saya cukup panjang ya Bapak Ibu, semoga nanti tidak menyulitkan Bapak Ibu saat melakukan presensi. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Agustus 1987. Pendidikan, saya bersekolah di SD 2 Temulus, kemudian melanjutkan ke SLTP 1 Mejobo, kemudian SMA 1 Mbae, melanjutkan kuliah di IKI PGRI Semarang mengambil jurusan di 2 PGSD, dan melanjutkan S1 PGSD di UT tahun 2011 sampai 2013. Pengalaman mengajar. Setelah lulus D2, saya melakukan WIATA di SD 3 Temulus, kemudian mengikuti tes CPNS pada tahun 2008, alhamdulillah diterima, kemudian ditempatkan di SD 4 sampai 2012. Saya mengikuti mutasi di SD 3 di Warno hanya selama 1 tahun di sana. Kemudian mutasi lagi di 13 sampai saat ini. Next. Nah, di Damba ini adalah diklat yang saya ikuti Bapak Ibu. Di Damba ini adalah diklat daring, masif, dan terbuka yang diselenggarakan oleh P4TK IPA, yaitu Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA. Di Damba ini dilaksanakan secara online sehingga dapat diikuti oleh Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke, dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan. Pembelajaran di Damba ini menggunakan sistem LMS, jadi dapat kita pelajari kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak terikat oleh waktu. Kemudian di Damba ini dapat kita akses di http://didamba.p4tk.ipa.net/. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk mengikuti di Damba ini sebelumnya Bapak Ibu harus memiliki akun terlebih dahulu. Setelah memiliki akun, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran pelatihan apa yang akan diikuti. Nah, pada kesempatan ini saya mengikuti pelatihan diklat PCK berorientasi HOTS, yaitu saya masuk di kelas B dengan tutor atau fasilitator Ibu Rini Nuraini. Nah, itu adalah seputar di Damba. Di Damba saya melaksanakannya mulai tanggal 19 sampai 30 April. Nah, untuk saat ini Pak Fit bisa diklik yang diklat PCK-nya itu. Nah, itu diklat PCK yang saya ikuti terdiri dari beberapa sesi yang saya ikuti saat pelatihan. Ada sesi 1, pembelajaran berbasis HOTS, ada perumusan IPK pada sesi 2, ada model-model pembelajaran, penyusunan instrumen. Nah, yang terakhir itu adalah diseminasi. Ini yang saya laksanakan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi saya ini. Sudah Pak Fit, next. Nah, itu adalah sekilas tentang di Damba.
Semoga nanti saat ada di Damba lagi yang ke-8, mungkin tahun ini, setelah ini atau tahun depan, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengikutinya. PCK berorientasi HOTS. Nah, PCK, apa sih itu PCK? PCK adalah Pedagogic Content Knowledge, yaitu pengetahuan tentang materi yang diajarkan dan cara mengajarkannya. Seperti kita mau mengajarkan kepada siswa Bapak Ibu, jadi kita itu sudah tahu bagaimana sih saya mengajarkannya. Misalkan kita mau mengajarkan tentang siklus air. Nah, kita kan akan menyampaikan materi siklus air kepada siswa. Kita harus sudah tahu cara mengajarkannya, kita menggunakan model pembelajaran yang bagaimana, akan dibuat proses pembelajarannya seperti apa. Kemudian HOTS, Higher Order Thinking Skill, yaitu berpikir tingkat tinggi. Dalam berpikir tingkat tinggi ini, siswa tidak hanya mengingat atau recall, misalkan sebutkan nama-nama pelangi. Nah, itu kan hanya mengingat, mereka hanya menyebutkan merah, kuning, hijau. Menyatakan kembali ini seperti menjelaskan bagaimana proses terbentuknya pelangi atau seperti itu, yang disebut dengan restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, yaitu dengan melakukan percobaan atau pembuktian. Next. Nah, pembelajaran HOTS ini memiliki ciri yang pertama adalah transfer konsep atau informasi baru. Sebelumnya, Pak. Pada transfer konsep atau informasi baru ini, siswa yang sudah ada pemahaman dalam dirinya itu kemudian digali kembali untuk mendapatkan informasi baru. Merangsang keterampilan berpikir kritis. Jadi anak-anak tidak hanya berpikir hanya dalam yang bentuk satu kali langkah kemudian menemukan jawaban, itu tidak, tetapi mereka berpikir sampai 2 atau 3 kali langkahnya. Memecahkan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan nyata sehari-hari di sekitar peserta didik. Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi ini tidak hanya memandang level KD. Jadi semua KD, ada KD C yang berada pada tingkatan C1, C2, C3 sampai C6 ini bisa kita lakukan pembelajaran HOTS. Tergantung kita bagaimana memberikan model pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Next. Proses kognitif. Proses kognitif ini ada 6 macam, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, dan C6 mengkreasi atau mencipta. Pada C1 sampai C3 ini berada pada tingkatan LOTS, Lower Order Thinking Skill, yaitu berpikir tingkat rendah. Kemudian mulai C4 sampai C6 itu adalah sudah pada tingkatan HOTS, Higher Order Thinking Skill, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada C1 sampai C6 ini biasanya merujuk KKO, yang kita gunakan biasanya menggunakan taksonomi Bloom. Bapak Ibu, apa terlihat screen-nya? Karakteristik soal HOTS. Belum Pak Fit, baru di layar depan. Oke. Sampai soal HOTS, slide 7. Oke, siap.
Oke, kelihatan ya, Bu. Iya Pak, yang slide 7 Pak. Oke. Karakteristik soal HOTS, yaitu karakteristiknya yang pertama mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi cirinya itu sudah berpikir tingkat tinggi, berbasis permasalahan kontekstual, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, memiliki stimulus. Jadi dalam soal itu diberi stimulus terlebih dahulu, yang kemudian untuk dianalisis siswa untuk menemukan jawabannya. Kemudian soal HOTS ini tidak rutin, biasanya tergantung KD-nya bisa menggunakan soal HOTS. Next. Next. Apakah peserta didik perlu pembelajaran? Karena pada keterampilan abad 21 ini, yang dulu hanya 4C, sekarang kita menerapkan 6C, yaitu komunikasi, kolaborasi, critical thinking, berpikir kritis, citizenship, yaitu kemasyarakatan, creativity, yaitu menanamkan karakter pada anak. Next Pak Fit. Next. IPK. Maaf, gangguan sinyal ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ini memang kegiatan online itu slide berapa, Bu? Slide 9 Pak Fit. Next, monggo. Bawahnya tadi slide 9. Nah, IPK. Apakah itu IPK? IPK bukan indeks prestasi kumulatif ya Bapak Ibu. IPK di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur. Jadi kita membuat indikator dalam pembelajaran itu harus bisa diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian KD tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran menurut Mulyasa. Sedangkan IPK, indikator pencapaian kompetensi, merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Sehingga IPK itu menjadi tolak ukur ketercapaian suatu KD. Jadi KD itu dianggap berhasil jika IPK atau indikator yang diberikan itu bisa diterima oleh anak, bisa dipahami oleh anak. Jadi misalkan Bapak Ibu memberikan soal dalam indikator tersebut, anak bisa menjawabnya. Kalau sudah bisa menjawab, berarti anak menguasai indikator dalam KD tersebut. Next. Pengembangan IPK. Bagaimana sih cara membuat IPK itu? Dalam membuat IPK itu yang pertama kita harus merumuskan KD terlebih dahulu. KD mana yang akan kita buat indikator. Dalam membuat indikator itu biasanya kita berpegangan pada KKO atau kata kerja operasional yang dapat diukur. KKO ini biasanya kita menggunakan taksonomi Bloom. Dari C1 sampai C6 kita sesuaikan dengan KD tersebut.
Membuat indikator itu harus simpel, jelas, dan mudah dipahami, sehingga tidak mengandung makna ganda. Hanya mengandung satu tindakan, misalkan menjelaskan peristiwa daur air, hanya satu saja itu, tidak ada tambahan. Menganalisis dampak daur air itu nanti bisa diberikan pada indikator berikutnya, tidak dalam satu indikator. Selain itu, kita harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik. Jika dirasa materinya itu sulit, kita bisa menggunakan indikator kunci saja tanpa melakukan pengayaan atau indikator pengayaan. Next, Pak Fit. Nah, klasifikasi IPK, macam-macam IPK. Ini ada 3 macam, yaitu ada IPK kunci, ada IPK gong, dan IPK pengayaan. Untuk membuat IPK kunci itu, indikator yang kita memenuhi kriteria UKRK, yaitu urgensi, tingkat kepentingan dari mata pelajaran tersebut, AD tersebut, keterkaitan. Jadi indikator yang kita buat itu ada keterkaitan antara indikator yang satu dengan indikator yang lainnya, atau antara KD yang satu dengan KD yang lainnya. Untuk relevansi, indikator itu harus relevan dengan materi yang kita ajarkan. Keterpakaian berarti digunakan dalam pembelajaran tersebut. IPK kunci ini sama dengan KD, jadi posisinya sama. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Misalkan KD kita menganalisis, berarti itu pada posisi C4 ya Bapak Ibu. Maka IPK kunci yang kita buat itu harus pada level atau urutan di posisi C4. Kemudian memiliki sasaran, yaitu sasarannya si peserta didik dapat mencapai standar minimal dari KD tersebut. Indikator yang sudah kita buat itu kemudian kita kembangkan dalam RPP. Kita tulis di RPP, setelah itu kita realisasikan dalam proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik itu dapat tercapai berdasarkan KD mata pelajaran yang kita ajarkan. Next. Nah, ini adalah IPK jenis yang kedua, yaitu IPK pendukung. IPK pendukung ini adalah posisinya di bawah IPK kunci. Maksudnya apa? Jika IPK kunci tadi kita pada posisi level C4, berarti IPK pendukung ini kita buatnya di bawah C4, bisa C1, C2, dan C3. Jadi dengan adanya IPK pendukung ini bisa mendukung siswa untuk memahami indikator kunci. Indikator pendukung juga disebut prasyarat, yang berarti kompetensi sebelumnya itu harus sudah dipelajari, sehingga ada keterkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Selanjutnya adalah IPK pengayaan. Nah, IPK pengayaan ini karena sifatnya pengayaan, nah berarti posisinya itu di atas IPK kunci. Jika tadi contohnya IPK kunci C4, maka IPK pengayaan ini posisinya bisa di C5 atau C6. Pemberian IPK pengayaan ini tidak harus ada atau tidak wajib, sehingga kita bisa memberikan IPK pengayaan ini jika kompetensi yang dimiliki siswa itu lebih tinggi dan perlu peningkatan atau pengayaan yang baik dari standar minimal KD tersebut. Nah, dari IPK kunci pendukung pengayaan semoga sudah dipahami oleh Bapak Ibu. Next, Pak Fit. Nah, ini adalah contoh membuat IPK. Ini kita kan menentukan terlebih dahulu kompetensi dasarnya.
kita sudah mencari kompetensi dasar, misal kompetensi dasar 3.5, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Menganalisis, kata utama itu yang kita gunakan yaitu posisinya pada level C4. Tingkat kompetensi KD, dimensi pengetahuannya pada dimensi prosedural, karena sudah C4 ya, bukan faktual. Menggunakan proses berpikir menganalisis atau C4. Next. Nah, dari KD 3.5 tadi, kita bisa membuat IPK pendukung sebagai berikut. Karena KD-nya pada posisi C4, kita buat IPK pendukungnya di bawah C4, yaitu C1 sampai C3. Untuk membuat IPK itu tergantung Bapak Ibu guru, mau membuat 3, 5, pokoknya sesuai waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ini ada contoh IPK pendukung, menjelaskan komponen biotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Nah, ini hanya terdiri dari satu makna, tidak ganda, simpel dan mudah dipahami. Menjelaskan komponen-komponen abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar, menjelaskan jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar, sampai menjelaskan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Next. Selanjutnya, dari KD 3.5 itu kita buat IPK kunci, menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Kemudian untuk IPK pengayaan ini boleh ada, boleh tidak, yaitu mengevaluasi hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Next. Nah, implementasi kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Dalam pembelajaran kita bisa menggunakan 3 model pembelajaran. 3 model pembelajaran itu diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan peserta didik. Ketiga model pembelajaran tersebut ada model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan discovery learning atau inquiry learning. Terus model pembelajaran yang kedua berbasis masalah problem based learning atau PBL yang biasa kita sebutkan disingkat PBL. Selanjutnya yang ketiga model pembelajaran berbasis project based learning. Selain ketiga model pembelajaran ini, kita juga bisa menggunakan model pembelajaran yang lainnya. Apa saja? Ada jigsaw boleh, NHT boleh, number head together, talking stick boleh, dan masih banyak permainan yang lainnya. Kok permainan? Model pembelajaran, maaf Bapak Ibu. Nah, dengan perilaku pembelajaran saintifik ini, kita pendekatan saintifik melalui 5M. Jadi ada mengamati. Dalam pembelajaran itu siswa disuruh mengamati, mencoba, mengasosiasi, menanya dan mengkomunikasikan. Mengamati, misal diberikan bacaan, mencoba. Bacaan tersebut misal tentang percobaan, mencoba, mengasosiasi, melakukannya. Menanya, kita memberikan tanya jawab tentang percobaan tersebut, mengkomunikasikan. Berarti siswa presentasi atau memaparkan hasil percobaan tersebut. Dalam pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran itu harus kita laksanakan menggunakan sintaknya harus lengkap. Misalkan tadi discovery learning, berarti ya sintaknya lengkap. Selain sintaknya lengkap, kita harus berurutan, tidak terbolak-balik. Next. Nah, penilaian.
Dalam pembelajaran kita melakukan penilaian. Penilaian itu kita anggap berhasil jika siswa bisa mencapai, jika IPK itu dipahami oleh siswa. Pengukuran IPK itu bisa dilakukan melalui proses pembelajaran berorientasi HOT. Bisa dilakukan dengan kuis, LKPD, lembaga kerja peserta didik, kemudian tes formatif saat akhir pembelajaran, dan tes sumatif. Dalam melakukan penilaian itu juga ada beberapa instrumen yang dinilai, yaitu penilaian sikap afektif, pengetahuan yaitu kognitif yang kita berikan pada anak itu melalui soal-soal, dan keterampilan atau psikomotorik, tugas prakarya atau membuat tugas. Selanjutnya, next. Nah, menyusun soal HOT. Dalam menyusun soal HOT, yang pertama, kita harus menyusun kisi-kisi soal terlebih dahulu. Dalam menyusun soal itu, kita kan sudah menentukan materi, KD, indikator. Nah, level soal tersebut mau dibuat pilihan ganda, isian, atau uraian. Menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal. Jadi indikator kunci ini sama seperti KD tersebut. Apabila indikator kunci belum berada di level kognitif 3, berarti jika KD-nya belum pada level 3, berarti masih level 1-2, berarti kan masih pada LOTS, lower order thinking skill, maka buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. Kita harus membuat indikator pengayaan. Jika KD dalam memberikan soal, kita harus memberikan stimulus atau rangsangan pada siswa supaya menarik dan kontekstual sesuai kehidupan nyata peserta didik. Soal tersebut kita tulis pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Sudah dibuat, kemudian kita buat pedoman penskoran dan kunci. Next. Nah, dalam membuat soal HOT, ternyata tidak semua KD berada dalam tingkat kognitif yang sama. Tidak semua KD itu berada pada kognitif C4, ada yang kognitif C1, 2, dan 3. KD yang berada pada tingkat kognitif C4, 5, dan 6, kita bisa langsung menyusunnya membuat soal HOT. Sedangkan jika KD itu berada di kognitif C1 sampai C3, kita tidak dapat langsung membuat soal HOT. Tetapi kita membuat KD tersebut yaitu membuat IPK pengayaan terlebih dahulu. Dari KD tersebut kita buat IPK pengayaan yaitu pada kognitif C4, C5, dan C6. Jika IPK pengayaan sudah jadi, baru kita menyusun soal HOT. Next. Nah, ini ada contoh soal HOT. Perhatikan gambar. Ini adalah proses daur air. Ini ada tahapan-tahapan mulai dari air sungai, air danau, mengalir ke pantai, terkena sinar matahari. Itu kan tanda-tanda nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kan merupakan simbol peristiwa apa saja yang terjadi dalam siklus air tersebut. Nah, jika soalnya, jika tahapan daur air pada nomor 5, pada nomor 5 itu berarti pada posisi apa? Hujan, yaitu presipitasi. Jika intensitasnya tinggi, apa yang terjadi di bumi ini? Wah, kalau hujan terus-menerus apa yang terjadi ya? Pasti anak-anak menjawab kemungkinan akan banjir, longsor. Nah, di dalam soal itu ternyata kecuali, berarti yang bukan dampak dari
peristiwa hujan. Perlu kita baca terlebih dahulu pilihan gandanya. A. Warga kesulitan mencari air bersih. B. Sungai meluap terjadilah hujan. Pegunungan yang gundul terjadi tanah longsor. Rumah-rumah warga digenangi air. Jadi dari opsi A sampai D itu anak mulai berpikir mana ya yang tidak termasuk dampak dari hujan yang terus-menerus itu. Oh, berarti yang A, warga kesulitan mencari air bersih. Dari soal ini anak tidak langsung menemukan satu kali jawabannya. Dia harus berpikir beberapa langkah baru ketemu jawabannya. Itu adalah contoh soal HOTS. Nah, dari ini saya simpulkan bahwa semuanya proses pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan HOTS meskipun KD berada pada level C1, C2, C3 sampai C6. Tetapi tidak semua soal kita bisa membuat HOTS. Kita lihat dahulu KD-nya pada posisi apa, pada posisi C berapa. Jika memang KD tersebut di bawah C4, kita kok menginginkan mau membuat soal HOTS, kita pengayaan terlebih dahulu, baru kemudian bisa menyusun soal HOTS. Nah, Bapak Ibu, proses diseminasi ini adalah bukan kok saya menggurui Bapak Ibu atau saya lebih paham, tidak, karena saya di sini hanya menceritakan pengalaman, masih belajar. Apa dari hal belajar tersebut, apa yang tidak tahu, kita akan menjadi tahu. Dari yang sebelumnya kita tidak tahu apa sih itu HOTS, apa sih pembelajaran HOTS, soal HOTS, dengan mengikuti di Damba, alhamdulillah sedikit banyak saya mendapat pengalaman, saya dapat tahu tentang HOTS, tidak bisa menyusun soal HOTS, belajar akhirnya ya bisa membuat soal HOTS meskipun saat kemarin review dengan narasumber atau fasilitator saya masih belum tepat, tetapi sudah ada perbaikan. Kemudian yang tidak baik menjadi baik. Jika selama ini kita mengajarkan proses pembelajaran hanya dengan metode ceramah, kita bisa menggunakan model pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih baik dan bermakna bagi siswa. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Demikian Bapak Ibu peserta diseminasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, tadi ada kendala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita ikuti ini bisa bermanfaat. Amin. Mohon maaf kepada semuanya bila dalam tutur kata saya dalam mengatur dalam acara ini kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesediaan waktunya. Terima kasih Bu Sulis.